Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian saat ini anak-anak? Saya berharap kalian semuanya baik-baik saja dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap kesempatan kita, utamanya di masa pandemi ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan yang luar biasa. Baik, mari kita lanjutkan pelajaran kita di pertemuan kali ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengevaluasi dan mengkonfigurasi sebuah DHCP server. Nah, di sini untuk keperluan praktek kali ini saya akan menggunakan sebuah software virtualisasi yang bernama VMware. Nanti untuk membangun layanan DHCP server, kita akan membangun layanan tersebut pada sebuah sistem operasi jaringan server yaitu Debian 99, dan untuk kliennya kita akan uji coba pada Windows 7 64 bit. Untuk menyingkat waktu, baiklah langsung saja kita mulai. Nah, di sini sebelum saya memulai untuk bagaimana mempraktekkan untuk membangun DHCP server, kalian bisa perhatikan dulu apa sih DHCP server tersebut. Kita akan mencoba untuk melihat dulu. Jadi DHCP server ini merupakan kependekan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Ini adalah salah satu protokol pada jaringan komputer yang dapat memberikan atau meminjamkan IP address terhadap host yang berada dalam satu jaringan secara otomatis. Pemberian IP address untuk setiap komputer tidak perlu lagi dilakukan secara manual karena sudah ada sistem yang memegang tanggung jawab tersebut. Jadi yang perlu kalian ketahui di sini adalah bahwa satu komputer bisa terhubung dengan komputer yang lain dalam sebuah jaringan apabila masing-masing dari titik tersebut atau masing-masing komputer tersebut memiliki IP address. Nah, dalam hal pemberian IP address dalam sebuah komputer network atau komputer jaringan, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama bisa setting manual, artinya kita setting IP address-nya adalah kita masukkan sendiri, kita harus tahu betul bagaimana cara mengkonfigurasinya, minimal tahu subnetnya, tahu networknya, kemudian tahu prefix-nya, dan seterusnya. Sementara kalau setting IP address secara dynamic menggunakan DHCP ini, maka kita tidak perlu lagi untuk mengetahui secara detail keadaan dari network kita. Kita cukup setting secara otomatis, maka nanti server akan memberikan layanan DHCP atau IP secara otomatis kepada setiap komputer yang terhubung dengan server tersebut. Untuk komputer server yang memberikan IP address kepada komputer yang membutuhkan IP address disebut dengan DHCP server, dan untuk komputer yang mendapatkan layanan IP address dari DHCP server disebut dengan DHCP client. Secara garis besar, ilustrasi dari DHCP server seperti ini, anak-anak sekalian. Seperti yang kalian lihat di gambar ini, bahwa di sini ada keterangan bahwa Windows DHCP client make request for IP address. Jadi ini ada sebuah network workstation atau sebuah komputer yang meminta IP address kepada server di sini. Kemudian pada saat terjadi permintaan IP address dari klien kepada server, maka selanjutnya DHCP server listens for request and issues IP address. Lantas DHCP server mendengarkan permintaan tersebut dan kemudian memberikan atau menerbitkan IP address yang akan digunakan oleh klien tersebut. Nah, seperti yang kalian lihat di sini juga di bawah ini adalah tahapan-tahapan transaksi atau komunikasi yang terjadi antara DHCP server dengan DHCP client. Jadi mula-mula terjadi sebuah proses yang berasal dari klien, yaitu IP list request, di mana pada proses ini klien meminta IP address kepada server. Lantas pada sisi server akan terjadi proses IP list over server, yaitu server menawarkan IP address kepada klien yang meminta IP address tersebut. Lantas proses selanjutnya terjadi di sisi klien, yaitu IP list selection, yaitu klien memilih IP dari server yang sudah diberikan oleh server. Lantas kemudian pada tahapan terakhir ini terjadi pada server, yaitu tahap IP list
acknowledge, yaitu tahap di mana server memberikan IP address yang dibutuhkan oleh klien tersebut untuk bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, seperti itu kira-kira gambaran kerja daripada DHCP server dalam melayani pemberian IP address kepada kepada klien. Selanjutnya nanti di akhir pembelajaran ini, kalian setelah menyaksikan video yang nanti akan saya tunjukkan kepada kalian bagaimana membangun sebuah DHCP server, tugas kalian nantinya adalah carilah di internet video animasi tentang cara kerja DHCP yang mencakup 4 tahap yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan jangan lupa, nanti kalian tidak hanya bertugas untuk mencari video animasi tersebut tentang cara kerja DHCP di internet, tapi juga wajib menyertakan link URL-nya atau sumbernya. Baik, itu adalah teori daripada DHCP server. Lantas kita akan melihat bagaimanakah topologi dari project yang akan kita kerjakan di kesempatan kali ini. Seperti yang kalian lihat di sini, inilah nanti topologi yang akan kita kerjakan, di mana di sini ada satu server DHCP yang terhubung ke sebuah switch. Kemudian ada juga klien DHCP yang nanti akan menerima layanan IP address secara otomatis dari server DHCP, juga terhubung ke switch. Nah, untuk keperluan praktek kita pada saat sekarang, server yang akan kita bangun nanti adalah berbasiskan Debian 9.9. Network yang akan kita gunakan nanti adalah 10.10.20.0 dengan prefix 24. Adapun server DHCP nanti memiliki IP 10.10.21, dan untuk kliennya nanti akan diberikan IP otomatis oleh DHCP server. Seperti ini gambarannya untuk ilustrasi topologinya akan kita kerjakan. Baik anak-anak, untuk menyingkat waktu langsung saja marilah kita langsung mempraktekkan bagaimana cara membangun DHCP server ini menggunakan Debian 99. Untuk yang pertama di sini ini ada sebuah Debian 9 yang sudah saya install. Di pada pertemuan sebelumnya kalian sudah saya berikan sebuah video bagaimana cara menginstal Debian 9 pada sebuah software virtualisasi begitu ya. Ini akan, biar untuk menyikat waktu, saya tidak akan menginstal dari awal. Ini Debian yang sudah terinstall pada VMware ini akan saya cloning atau saya gandakan dengan cara klik kanan. Pada menu yang muncul, silakan diklik clone. Ya. Terus pada kotak dialog wizard yang muncul, tinggal tekan tombol next, next kembali, dan di sini ada dua pilihan metode cloning. Yang pertama create a linked clone dan yang kedua create a full clone. Di dalam hal ini saya akan memilih yang create a full clone agar nanti Debian 9 yang sudah terinstall ini benar-benar di-cloning secara penuh. Jadi tidak berupa link state atau tidak berbentuk link saja, tapi sepenuhnya. Kita klik next, kemudian kita berikan nama di sini, misalkan Debian 9 server. Dan untuk location-nya saya biarkan default seperti ini, kemudian saya klik finish dan kita tunggu sesaat. Ini masih terjadi proses cloning, kita tunggu hingga 100%. Jadi sambil kita menunggu, yang perlu saya jelaskan di sini adalah sekali lagi ini kita dalam rangka membuat DHCP server berbasis Debian 99 ini kita menggunakan software simulasi yaitu VMware Workstation ya. Ini masih proses cloning. Kita tunggu sesaat. Nah, apabila sudah memunculkan hal semacam ini, berarti ini artinya kita sudah selesai, kita tinggal close saja. Berikutnya adalah yang perlu saya informasikan di sini, kita di sini nanti akan menghubungkan Debian 9 server ini dengan Windows 7 sebagai kliennya. Nanti ini kita hubungkan dengan satu interface gitu ya. Kita hubungkan dengan satu interface network interface yang bernama VMnet 2. Jadi di sini kalau kita lihat di menu edit,
di bagian virtual network editor. Kita lihat dulu, ini biar kalian semua paham. Jadi nanti ini ada beberapa network interface virtual, hasil dari instalasi VMware. Nah, di sini ada VMnet 0, 1, 2, 3, 8. Nanti di dalam praktek kita kali ini dalam membangun DHCP server, kita akan menggunakan VMnet 2 ini sebagai network interface yang akan menghubungkan Windows 7 sebagai klien DHCP dan Debian 99 sebagai DHCP servernya. Oke, sudah. Langsung saja yang pertama kita pilih Debian server dan kita bisa power on this virtual machine atau kita hidupkan mesinnya. Kita tunggu dulu. Ini kita bisa langsung klik dan tekan enter untuk mempercepat proses. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita harus login dulu. Di sini untuk user root-nya, loginnya menggunakan user root atau user tertinggi, user yang diberikan hak untuk bisa memanage sistem gitu ya. Root, kemudian untuk passwordnya saya berikan juga root di sini. Nah, seperti inilah tampilan utama daripada Debian 9 server. Hal yang pertama kali harus kita konfigurasi adalah kita harus menambahkan repository atau menambahkan database aplikasi yang nanti akan kita gunakan sebagai sumber untuk menginstal layanan DHCP server. Nah, untuk membuat repo ini ada beberapa macam, bisa langsung menggunakan repo online melalui internet, atau bisa juga repo itu kita konfigurasi dari hard disk ataupun dari CD atau DVD. Untuk saat ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat repo dengan menggunakan CD atau DVD. Yang pertama adalah, sebentar ini akan saya geser dulu biar kelihatan. Oke, nah seperti ini biar kelihatan. Pertama adalah kita akan keluarkan, jadi di dalam repository ini ya, di dalam repository Debian server yang sudah jalan ini sudah ada repository yang jalan dari CD, tepatnya pada CD yang pertama, karena Debian 9 server ini memiliki 3 CD atau DVD. Untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah cat, kemudian etc apt sources list, kita enter. Nah, perhatikan di sini dari tampilan yang muncul ini kita lihat bahwasanya DVD yang sedang terbaca sekarang atau sudah terekam dalam database-nya Debian adalah hanya DVD binary 1. Oke, DVD binary 1 itu artinya ini artinya adalah bahwa DVD yang sedang dikenali sekarang atau sedang tercatat adalah hanya DVD yang satu saja. Untuk itu kita bisa menambahkan DVD yang kedua dan ketiga. Caranya adalah yang pertama, ini ada sebuah ada sebuah icon CD yang sudah aktif. Kita tinggal klik kanan, kita pilih disconnect. Dari pertanyaan yang muncul kita jawab yes. Kemudian kita klik kanan lagi dan pilih menu setting, dan kita akan dibawa ke menu setting untuk kita disuruh memilih DVD atau CD keberapa yang akan kita tambahkan ke dalam database repositorinya Debian 9. Kita klik browse, terus kita pilih DVD 2, open, dan klik OK. Selanjutnya ini kita klik kanan dan kita klik connect. Dan kemudian di layar Debian yang ada ini tinggal diklik saja sampai icon atau pointer jari telunjuk hilang. Lantas kita ketikkan di sana apt cd-rom add dan kita enter. Kemudian kita enter kembali agar DVD kedua tadi dikenali dan didaftarkan dalam database repositorinya Debian 9.
Kita tunggu sesaat. Nah, ini seperti yang kalian lihat di tampilan layar ini bahwa DVD 2 sudah terekam, dan berikutnya kita tambahkan DVD yang terakhir dengan cara seperti yang tadi. Kita klik kanan icon CD yang ada di sini, pilih disconnect, pilih yes, kemudian kita klik kanan kembali dan klik menu setting, dan kita akan diarahkan ke kotak dialog yang sama seperti tadi. Klik browse dan kita masukkan DVD yang ketiga, open dan oke. Selanjutnya, agar DVD yang ketiga tadi itu aktif, maka kita klik kanan pada menu ini dan kita klik connect. Selanjutnya kita klik pada area kerja dari Debian 9 server ini, kemudian kita tinggal tekan anak panah ke atas agar kita mendapatkan perintah yang sama seperti tadi. Ya, ini sih tujuannya adalah untuk mempercepat kerja kita agar kita tidak perlu menuliskan perintah yang sama. Cukup tekan tombol anak panah ke atas di keyboard, maka perintah-perintah yang sebelumnya sudah kita tulis akan secara otomatis ditampilkan. Kita tinggal tekan enter kembali dan enter kembali. Kita tunggu sesaat, dan seperti yang terlihat di layar, ini DVD 3 sudah masuk juga. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah kita ketikkan perintah apt get update. Perintah ini adalah berfungsi untuk mengupdate database repository dari Debian 9 server, di mana tadi masih hanya merekam isi daripada DVD yang pertama, dan barusan kita sudah menambahkan DVD yang kedua dan ketiga. Agar isi daripada DVD yang kedua ketiga juga nanti bisa terekam di dalam database-nya Debian 9, makanya kemudian kita berikan perintah apt get update. Tekan enter dan sudah selesai. DVD 1, 2, 3 sudah masuk semua. Untuk meyakinkan hal itu, kita bisa tekan anak panah ke atas dan kita cari perintah ini tadi, cat etc apt sourcelist, kita enter. Nah, seperti yang terlihat di layar bahwa DVD 1, 2, dan 3 sudah masuk ke dalam database repositorinya Debian 9. Nah, setelah kita menambahkan repositori semacam ini, langkah berikutnya adalah kita langsung install, kita perlu untuk mengkonfigurasi IP address dari Debian 9 yang akan kita jadikan sebagai DHCP server ini. Adapun cara mengkonfigurasi IP address-nya adalah cukup diketikkan nano etc network interfaces, enter. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita tinggal tekan anak panah ke bawah, kursornya kita taruh di bagian agak bawah sedikit. Kemudian itu sudah ada contoh yang bisa kalian tiru. Baris perintahnya adalah auto. Nah, ini sebelumnya saya akan Ctrl X dulu, ada yang lupa. Seharusnya kita ngecek dulu nama interface network yang akan kita konfigurasi di Debian 9 server ini. Saya akan Ctrl X dan ini Ctrl N. Ini maksudnya adalah saya tidak akan menyimpan perubahan yang ada tadi. Oh ya, oke, sudah, tekan N. Seharusnya yang kita lakukan tadi sebelum mencoba mengkonfigurasi IP address dari Debian 9 server adalah kita ketikkan perintah IP link. Ini adalah perintah yang digunakan untuk mendeteksi ada berapa network interface yang ada pada Debian ini. Kita tekan enter. Nah, seperti yang terlihat di layar, ternyata ada tiga interface yang ada pada Debian 9 ini. Yang pertama adalah LO atau loopback, yang kedua adalah INS33, dan yang ketiga adalah INS34. Baik, kita akan mengkonfigurasikan IP address untuk INS33. Kalau kita perhatikan di sini, anak-anak kalau diperhatikan di sini untuk mengetahui INS33 ini adalah network interface yang keberapa yang ada pada Debian ini, yang pertama atau kedua. Kita bisa lihat dari menu VM, setting, dan seperti yang kalian lihat di sini bahwa Debian ini memiliki dua network interface. Yang pertama adalah network adapter yang pertama terhubung ke VMnet 2. Yang network adapter kedua adalah ke NAT.
NAT itu apa nanti akan kita lanjutkan, kita akan bahas di pertemuan lebih lanjut. Nah, yang jelas ini network adapter yang pertama ini sudah mengarah ke VMNet 2 sesuai dengan rencana yang sudah kita inginkan tadi. Oke, berikutnya kita coba geser kembali dan maaf, kita geser kembali dan kita coba oke, ini kita ketikkan kembali perintah yang tadi, yaitu nano etc network interfaces. Nah, kita arahkan kursor ke bawah dan kita ketikkan perintah auto ins33, terus kasih perintah ifs ins33 init static. Jadi maksudnya interface dengan label ins33 itu adalah init. Init itu berarti kode yang mengacu kepada IP versi 4, karena seperti yang kita ketahui IP itu ada dua, IP versi 4, versi 6. Init itu berarti IP versi 4. Static artinya IP address-nya akan kita setting secara manual. Address alamatnya adalah sesuai dengan topologi tadi 10, 10, 20, 1, prefix 24. Setelah itu kita bisa menekan tombol Ctrl O, terus Enter untuk menyimpan perubahan ini, dan untuk keluar kita bisa tekan Ctrl X. Selanjutnya kita lakukan restart pada layanan networking agar IP address yang barusan kita masukin bisa terbaca dengan baik. Adapun perintahnya adalah /etc/init d kemudian networking restart. Ya, restart. Nah, oke, selesai. Coba kita lihat apakah IP address yang barusan kita setting sudah terbaca dengan baik. Adapun perintahnya adalah IP add enter. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, INS33 sudah memiliki IP address 10.10, 10.10.21/24. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal menginstal paket aplikasi untuk bisa membuat layanan DHCP server berjalan pada Debian 9. Caranya adalah kita ketikkan perintah apt install isc dhcp server. Nah, ini jadi nama paketnya adalah isc dhcp server ya. isc min dhcp min server. Kita enter. Nah, kemudian akan ada pertanyaan seperti itu. Apa Anda mau lanjut? Yes, karena kita memang akan menginstal. Dan sekarang seperti yang terlihat di layar, Debian 9 meminta DVD yang kedua untuk bisa melanjut instalasi paket DHCP server ini. Untuk itu kita tinggal klik kanan pada CD yang ada di pojok kanan bawah ini ya. Klik kanan. Kemudian kita disconnect, pilih yes, terus kita klik kanan kembali, kita setting, kita cari DVD yang kedua. Nah, ini open, oke, dan selanjutnya kita klik kanan kembali dan pilih connect. Terus kita klik di layar ini sampai jari telunjuknya hilang dan kita tekan enter. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, Debian 9 akan menginstal paket aplikasi DHCP server yang akan kita bangun di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini di layar, ada kata-kata fail, artinya gagal. Ini ada beberapa kalimat yang di blok warna merah, itu artinya memang layanan DHCP server ini belum jalan. Tidak jalannya karena apa? Ya karena di sini kita belum mengkonfigurasi. Untuk itu kita akan konfigurasi langsung agar tulisan-tulisan berwarna merah ini akan hilang nantinya. Cara konfigurasinya adalah kita ketikkan perintah nano garis-miring etc dhcp dhcpd.cwnf. Itu adalah nama file yang akan kita konfigurasi. Kita tekan enter. Di sini langsung aja kalian cari anak-anak baris perintah ini. Nah, ini
a slightly different configuration for an internal subnet. Nah, ini yang perlu kita lakukan di sini adalah kita hilangkan tanda pagar yang ada di sini di bagian subnet. Nah, ini kita sesuaikan dengan keadaan topologi network kita. Tadi adalah 10, 20, 0. Ini adalah networknya. Netmeshnya tadi 24, berarti itu artinya 255, 255, 2550. Lantas di bagian baris ring ini adalah kita juga hilangkan tanda pagarnya. Dan di sini kita ganti ring ini adalah kita akan menentukan IP address yang nanti akan bisa dipinjamkan kepada klien itu berapa IP, dari IP ke berapa ke berapa. Di sini misalkan saya konfigurasi dari 10, 10, 20, tadi 1 itu sudah kepakai server ya. Nanti di sini kita pilih 2, terus ini 10, 10, 20, 30, kayak segini. Jadi ini maksudnya adalah saya nanti menginginkan agar DHCP server dari Debian 9 ini hanya bisa meminjamkan IP dari 10, 10, 22 hingga 10, 10, 20, 30 alias ada 29 IP yang nanti bisa dipinjamkan kepada klien-klien yang membutuhkan. Terus di bagian option domain name server ini tidak perlu kita apa-apakan ya, karena di sini kita masih belum memiliki DNS server. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Begitu juga untuk domain name-nya. Di sini langsung aja kita buka atau kita hapus tanda pagar di sini pada option routers. Option router ini adalah baris perintah yang digunakan untuk menentukan gateway dari DHCP server itu sendiri. Gateway itu apa? Gateway itu adalah sebuah IP yang nanti akan digunakan untuk menghubungkan klien DHCP ke servernya sekaligus ke internet gitu ya. Untuk itu kita ganti di sini dengan IP-nya DHCP server yaitu 10, 10, 10, 21. Terus pada bagian broadcast option broadcast address ini juga perlu kita hapus tanda pagarnya, dan ini kita ganti dengan broadcast address dari network kita yaitu 10, 10, 20, 255. Masalah itu pembagian IP address itu kok harus 255 dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Berikutnya adalah ini di bagian default list time. Ini kita hapus juga tanda pagarnya. Ini agar agar ditentukan juga masa pinjamnya itu berapa waktu gitu ya. Ada berapa waktu. Nah, ini ada 600. Ini artinya adalah masa pinjamnya cuman sekitaran satu menit gitu ya, 1 menit. Terus maksimalnya nanti bisa dipinjemin 7.200 alias IP nanti akan bisa dipinjamkan selama kurang lebih dalam waktu 24 jam gitu ya. Terus ini juga kita hilangkan simbol pagar di sini. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal simpan saja hasil kita mengedit file ini dengan cara tekan Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengkonfigurasi satu file lagi dengan perintah nano etc defaults isc DHCP server. Tujuan daripada mengkonfigurasi file ini adalah untuk menentukan interface network yang mana yang akan digunakan untuk melayani DHCP server ke klien nanti. Nah, seperti yang kalian tahu tadi di sini kan ada 3 network interface. Nah, dari 3 itu manakah yang akan kita gunakan untuk melayani DHCP server nanti. Nah, untuk itu kita perlu mengedit file ini, enter. Di sini yang perlu kalian lakukan hanyalah langsung aja menuju ke baris ini di bagian interfaces versi 4 karena IP address yang kita gunakan adalah yang versi 4. Ini kita tinggal menentukan
network interface mana yang akan kita gunakan untuk melayani DHCP service. Nah, tadi sudah kita tentukan nama apa namanya itu, network interface-nya adalah ENS33. Oke, tadi ada LO, ada ENS33, ada ENS34. Nah, tadi yang sudah kita konfigurasikan ENS yang 33. Sudah cukup seperti itu. Terus silakan ditekan Ctrl O, Enter, dan Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita perlu untuk merestart lagi layanan DHCP servernya. Tadi masih ingat kalian, masih banyak tulisan yang di blok berwarna merah. Coba kita lihat setelah kita restart ulang DHCP-nya apakah masih merah ataukah sudah tidak. etc init d isg DHCP server restart. Oke, kalian lihat sendiri sudah tidak ada kalimat-kalimat yang terblok merah, itu artinya layanan DHCP kita sudah berjalan. Berikutnya kita akan coba ke kliennya, yaitu ke Windows 7. Apakah Windows 7 nanti sudah bisa mendapatkan IP address yang disediakan oleh DHCP server pada Debian 9 ini. Kita klik Windows 7, terus kita klik power on this virtual machine. Kita coba langsung saja. Ya, ini masih menunggu loading. Seperti yang kalian ingat tadi, bahwa konfigurasi IP address yang kita akan sewakan kepada kliennya adalah dari 10.10.22 hingga 10.10.20.30 ya. Kita tunggu dulu. Yes, Xmilator. Oke, close. Ya, ini seperti ini ya. Kita akan coba langsung saja. Nah, oke, ini ada keterangan begini. Kita close dan kita coba lihat hasilnya ya. Kita klik kanan di sini, Open Network Sharing Center, dan kita pilih Change Adapter Setting. Lah, ini di sini sudah muncul. Coba kita lihat di sini statusnya. Statusnya di sini kita lihat detailnya. Nah, oke, kalian lihat di sini. Ternyata Windows 7 kita sebagai klien ini sudah mendapatkan IP dari servernya, yaitu 10.10.22 IP-nya. Gateway sama DHCP servernya adalah 10.10.21 atau Debian 9 tadi. Nah, ini artinya berarti komputer ini sudah berhasil mendapatkan alamat. Untuk bisa memastikan, kita coba klik kanan aja, Properties. Kemudian di bagian TCP/IP versi 4 kita klik Properties. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tidak ada setting IP address manual yang kita lakukan, sepenuhnya adalah secara otomatis dan sudah didapatkan IP-nya tadi dari DHCP servernya. Oke, sekarang untuk lebih meyakinkan kita tes hasilnya. Kita bisa masuk ke command prompt dan kita coba ketikkan ping. Kita akan ping si Debian servernya. Tadi alamatnya 10.10.21. Nah, seperti yang kalian lihat, hasilnya berhasil. Kita sudah terhubung ke Debian 9 server yang menyediakan layanan DHCP. Kita coba tes juga dari Debian. Di sini kita ping juga di sini ke alamat DHCP klien yang sudah diberikan sewa IP address tadi, yaitu 10.10.22 tadi ya. Nah, oke, ternyata sudah dapat juga. Nah, itu artinya kita sudah berhasil membuat sebuah layanan DHCP server dengan menggunakan Debian 9 sebagai servernya dan Windows 7 sebagai kliennya. Demikian anak-anak, untuk pertemuan kali ini, semoga ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian tentang bagaimana membangun sebuah DHCP server dengan menggunakan Debian 9. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.